Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmadani, DANIM 2186206228, kelas 3B, Prodi S1 PGSD, Universitas Tuanku Tan Busai. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi atau PLSBT. Dosen pengampu Rusdial Marta MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat dan komunitas. A. Masyarakat. 1. Pengertian masyarakat. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Sedangkan kata society berasal dari bahasa Latin societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan lain. Pengertian masyarakat menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ralph Litton, 1936. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas tertentu. Pengertian ini menunjukkan adanya syarat-syarat sehingga disebut masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama dan adanya kerjasama di antara anggota kelompok, memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Yang kedua, John Lewis Gillin dan John Gillin 1945. Masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan yang lebih kecil. Pengertian ini menunjukkan bahwa masyarakat itu meliputi kelompok yang lebih kecil sampai dengan kelompok manusia dalam suatu masyarakat yang besar, seperti suatu negara. 2. Proses terbentuknya masyarakat. Untuk terbentuknya masyarakat, ada 3 unsur yang harus terpenuhi, di antaranya sebagai berikut. A. Terdapatnya sekumpulan orang. B. Bermukim atau berdiam di suatu wilayah yang relatif lama. C. Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan. Proses terbentuknya suatu masyarakat biasanya berlangsung tanpa disadari dan diikuti oleh hampir sebagian besar anggota masyarakat. Dorongan masyarakat untuk bermasyarakat antara lain: A. Pemenuhan dasar biologis seperti tinggal, makanan, dan pakaian yang penyelenggaraannya akan mudah dilaksanakan dengan kerja sama usaha perorangan. B. Kemungkinan untuk bersatu dengan manusia lain. C. Keinginan untuk bersatu dengan lingkungan hidupnya. D. Dengan bermasyarakat, kemungkinan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi kekuatan alam, binatang, dan kelompok lain lebih besar. 3. Ciri-ciri masyarakat. A. Masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok, yaitu manusia itu hidup secara bersama dan membentuk kelompok. B. Melahirkan kebudayaan. Maksudnya, jika tidak ada masyarakat, maka tidak ada budaya. Begitupun sebaliknya. C. Mengalami perubahan. Sebagaimana yang terjadi di dalam budaya masyarakat juga turut mengalami perubahan. D. Manusia yang berinteraksi. Salah satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapat hubungan dan kerjasama di antaranya ahli, dan ini akan melahirkan interaksi. 4. Unsur-unsur masyarakat. A. Orang banyak, yaitu pengelompokan orang banyak pada suatu tempat tertentu. B. Golongan sosial, yaitu sekelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. C. Perkumpulan atau asosiasi adalah kesatuan manusia yang dibentuk secara sadar untuk
untuk tujuan-tujuan khusus. D. Kelompok sosial, yaitu himpunan atau kesatuan manusia yang bersama. Terdapat hubungan timbal balik saling mempengaruhi sehingga timbul suatu kesadaran untuk saling menolong di antara mereka. 5. Tipe-tipe masyarakat. A. Masyarakat terbuka, ialah masyarakat yang mau menerima perubahan, baik perubahan budaya maupun perubahan teknologi, dan segala macam perubahan yang terjadi di lingkungannya. B. Masyarakat tertutup. Masyarakat tertutup sulit menerima perubahan. Mereka bersifat bahwa perubahan akan menyebabkan hilangnya keaslian budayanya. Contohnya masyarakat Papua. Masih ada suku-suku yang hampir belum mengalami perubahan. Kehidupan mengembara di hutan dan mengumpulkan makanan berupa daun-daunan. 6. Konsep masyarakat yang baik. Konsep masyarakat yang baik menurut Tazdi 1990 sebagai berikut. A. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasarkan hubungan pribadi. B. Memiliki otonomi, kewenangan, dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri. C. Memiliki viabilitas, kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. D. Di dalam masyarakat bisa terjadi konflik, oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk manajemen konflik. B. Komunitas. 1. Pengertian komunitas. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan. Umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Komunitas berasal dari bahasa Latin komunitas yang berarti kesamaan. Kemudian dapat diturunkan menjadi komunis yang berarti sama, publik dibalik oleh semua atau banyak. Menurut para ahli, pengertian komunitas sebagai berikut. A. Panina Dello Belli. Komunitas merupakan grup beberapa orang yang berbagai minat yang sama yang berbentuk oleh 4 faktor, yaitu komunikasi, tempat yang disepakati bersama untuk bertemu, ritual dan kebiasaan, serta influencer. B. Kertajaya Hermawan. Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan ketertarikan atau nilai. 2. Jenis-jenis komunitas. A. Komunitas berdasarkan minat, ialah jenis komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan minat atau ketertarikan para anggotanya. Contohnya perkumpulan pecinta binatang. B. Komunitas berdasarkan lokasi, ialah jenis komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan lokasi atau tempat secara geografis. Contohnya komunitas desa, kota, ataupun berdasarkan daerah tertentu. C. Komunitas berdasarkan komuni, ialah suatu komunitas yang berbentuk karena adanya keinginan atau kepentingan bersama. Contohnya komunitas praktisi HR. 3. Manfaat komunitas. A. Sarana informasi. Penyebaran informasi tertentu dapat menyebarkan dengan cepat di suatu komunitas. Misalnya komunitas pecinta burung akan sangat cepat beredar di dalam komunitas ini. B. Saling mendukung. Karena adanya minat atau ketertarikan pada bidang tertentu, maka setiap anggota komunitas dapat saling memberikan dukungan. C. Menjalin hubungan. Dengan adanya komunitas, maka antar sesama anggota dapat menjalin relasi yang lebih baik satu sama lainnya. 4. Ciri-ciri komunitas. A. Adanya kesatuan hidup yang teratur, artinya masyarakat yang memiliki kesatuan hidup yang teratur dan tetap akan lebih cenderung memiliki hubungan sosial. B. Bersifat teritorial, artinya komunitas sosial dapat dilihat dari tempat asal anggotanya. C. Sifatnya ada dan nyata, artinya komunitas sosial itu ada dan dapat dijumpai di kehidupan nyata dan harus dapat dikenali oleh pihak lain. D. Adanya hubungan timbal balik.
Sekian materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.